kita akan belajar pendidikan Pancasila fase B untuk kelas 3, materi mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran agar kita lebih semangat untuk belajar, ayo kita nyanyi bersama-sama lagu Maju Tak Gentar. Semuanya hafal kan? Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju sebentar, mengusir penyerang. Maju sebentar, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serempak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Anak-anak, lagu Maju Tak Gentar yang telah kita nyanyikan menggambarkan semangat rakyat Indonesia dalam melawan penjajah untuk mempertahankan hak-hak mereka. Nah, sebagai pelajar, kita juga wajib memiliki semangat untuk membela tanah air dengan cara belajar yang rajin dan giat. Kita juga wajib untuk mempertahankan hak-hak yang kita miliki dan jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban yang menjadi tugas kita. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat membandingkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan materi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, siswa dapat menciptakan sebuah karya mengenai pentingnya hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan karya yang telah diciptakan dengan percaya diri. Anak-anak, sebelum masuk dalam pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Sebelumnya, kita telah mempelajari aturan-aturan yang ada di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Apakah kalian masih ingat aturan-aturan apa saja yang ada di rumah dan di sekolah? Di rumah saya ada aturannya, Bu, seperti harus mencuci piring, gelas sehabis makan. Lalu kalau di sekolah, kita harus datang tepat waktu, Bu, seperti aturan yang telah sekolah tetapkan. Lalu, hal apa saja yang telah kalian terima di rumah dan di sekolah? Apakah kalian bisa memberikan contohnya? Di rumah, saya menerima kasih sayang dari ibu dan ayah dan menerima kebutuhan seperti makanan, lalu pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan di sekolah, saya menerima pembelajaran dari ibu guru. Ya, jadi hal-hal yang telah kita terima serta aturan yang telah kita laksanakan di rumah dan di sekolah berkaitan dengan hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Lalu, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat atas dasar undang-undang, serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari fungsinya. Hak juga dapat disebut sebagai sesuatu yang harus diterima oleh individu. Sedangkan kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan
dalam menjalankan segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Kewajiban juga dapat diartikan sebagai suatu tugas atau hal yang harus dilakukan oleh seseorang. Anak-anak, hak dan kewajiban ini harus dilakukan dengan seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak kita tanpa menjalankan kewajiban yang harus kita laksanakan. Anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari pengertian dari hak dan kewajiban. Sekarang, Ibu mau bertanya, mengapa hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai anggota keluarga, hak sangat penting untuk diberi, agar setiap anggota keluarga merasa dihormati dan diperlakukan secara adil. Sedangkan kewajiban sangat penting untuk dilakukan, agar antar keluarga dapat saling menghargai dan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang adil, sehat, dan saling tolong-menolong. Sebagai warga sekolah, hak sangat penting untuk dihormati dan dilindungi agar dapat menciptakan pembelajaran yang inklusif dan dapat mendukung perkembangan setiap siswa. Kewajiban juga penting untuk dijalankan agar setiap siswa memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama yang dapat berdampak positif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu bagaimana cara kita menerima hak dan menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah? Oke anak-anak, di sini ada beberapa contoh hak kita sebagai anggota keluarga. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang. Anak-anak, kasih sayang ini merupakan sebuah kebutuhan batin. Tanpa adanya kasih sayang dari orang tua, kita akan merasa sendiri dalam hidup. Oleh sebab itu, kasih sayang sesama anggota keluarga menjadi hak kita sebagai seorang anak. Yang kedua adalah hak untuk memiliki kebebasan bermain, belajar, ataupun beristirahat. Sebagai seorang anak, kita juga berhak untuk memilih aktivitas yang kita inginkan, seperti bermain, belajar, ataupun beristirahat. Dengan kita diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas yang kita sukai, kita akan memiliki perkembangan psikologis yang baik. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang cukup. Sebagai seorang anak, kita berhak untuk mendapatkan 3 kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, yaitu makanan, sandang, pakaian, dan papan tempat tinggal. Anak-anak, selain menerima hak sebagai anggota keluarga, kita juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Contoh pelaksanaan kewajiban kita sebagai anggota keluarga yang pertama adalah kewajiban untuk menyayangi dan menghormati orang tua. Sebagai seorang anak, kita wajib untuk menghormati dan menyayangi orang tua. Ketika orang tua memberikan nasihat kepada kita, maka kita wajib untuk mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi nasihat dari orang tua. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban untuk saling rukun dan menyayangi antara saudara. Dalam keluarga, kita wajib untuk rukun, menyayangi, dan saling menghormati antara kakak dan adik, agar terciptanya hubungan yang harmonis. Kita juga wajib untuk membantu satu sama lain jika kakak atau adik memiliki kesulitan. Kewajiban kita yang ketiga sebagai anggota keluarga adalah kewajiban untuk membantu pekerjaan ibu dan ayah di rumah. Sebagai seorang anak, kita harus untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti menyapu rumah, mencuci piring, melipat pakaian, membersihkan halaman, mencuci mobil ataupun motor, dan menyapu halaman rumah. Anak-anak, selain hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga sekolah yang harus kita laksanakan di sekolah. Contoh hak sebagai warga sekolah yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai warga sekolah, siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan mereka. Yang kedua adalah hak atas privasi dan keamanan. Siswa memiliki hak atas privasi dan keamanan pribadinya di sekolah. Sekolah harus melindungi data pribadi siswa dan memastikan bahwa lingkungan sekolah bebas dari ancaman fisik ataupun ancaman verbal. Hak sebagai warga sekolah yang ketiga adalah hak atas fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah sangat mendukung perkembangan intelektual, emosional, dan fisik siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Oleh sebab itu, siswa berhak untuk mendapatkan ruang kelas yang nyaman, kantin yang sehat, toilet yang bersih, dan lingkungan sekolah yang aman. Selain menerima hak, siswa juga berkewajiban untuk menjalankan atau melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah. Contoh kewajiban siswa sebagai warga sekolah yang pertama adalah kewajiban untuk menghormati guru dan teman. Hal ini mencangkup sikap siswa untuk berperilaku sopan santun, mendengarkan guru saat memberikan penjelasan, tidak melakukan perundungan terhadap teman, serta saling membantu dan bekerja sama. Kewajiban siswa yang kedua adalah kewajiban untuk mengikuti aturan sekolah. Siswa diwajibkan untuk mengikuti aturan yang berlaku di sekolah, seperti aturan tata tertib sekolah dan aturan tata cara pembelajaran. Mengikuti aturan sekolah memberikan pembelajaran tentang pentingnya sikap disiplin, tanggung jawab, dan menghormati hak-hak orang lain. Kewajiban yang ketiga adalah kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Hal ini dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan meja atau kursi setelah digunakan, serta menjaga fasilitas sekolah. Anak-anak, coba kalian tonton 2 video mengenai hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah yang telah Ibu bagikan pada link yang ada di kolom komentar. Ibu minta untuk kalian bandingkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Anak-anak, coba kalian amati gambar yang telah Ibu tampilkan. Menurut kalian, apakah gambar tersebut ada hubungannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah? Menurut saya, pada gambar 1 dan 2, terjadinya pertengkaran antara anggota keluarga yang bisa disebabkan karena sesama anggota keluarga tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Seharusnya kita berkewajiban untuk menyayangi dan menghormati hak anggota keluarga lainnya. Sedangkan pada gambar ketiga, tidak terlaksananya hak sebagai warga sekolah karena fasilitas yang diberikan tidak mendukung proses pembelajaran. Lalu pada gambar 4, terjadinya perundungan sehingga hak orang lain terampas. Seharusnya sebagai warga sekolah, kita berkewajiban untuk menyayangi teman dan menghormati hak-hak orang lain. Iya, betul sekali anak-anak. Jadi, gambar-gambar tersebut merupakan akibat dari tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Sekarang, Ibu minta agar kalian dapat membuat sebuah karya yang dapat menggambarkan pentingnya hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Anak-anak, waktu mengerjakan tugas sudah selesai. Ibu minta masing-masing kelompok untuk menyajikan karyanya ya. Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah suatu tugas yang harus kita lakukan. Contoh hak sebagai anggota keluarga yaitu hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan kebutuhan pokok, dan hak memiliki kebebasan dalam memilih aktivitas yang diinginkan. Sedangkan contoh kewajiban sebagai anggota keluarga yaitu kewajiban menyayangi dan menghormati orang tua, kewajiban untuk saling rukun antar saudara, dan kewajiban membantu pekerjaan orang tua. Lalu, contoh hak sebagai warga sekolah yaitu hak mendapatkan pendidikan, hak atas privasi dan keamanan, dan hak atas fasilitas sekolah. Sedangkan contoh kewajiban sebagai warga sekolah yaitu kewajiban menghormati guru dan teman, kewajiban mengikuti aturan sekolah, dan kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Hak dan kewajiban sangat penting untuk dilaksanakan agar terciptanya sikap saling menghargai, menghormati, sehingga dapat menciptakan hubungan yang adil, sehat, dan harmonis. Oke anak-anak, karena kalian telah memahami pentingnya hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi untuk dikerjakan dengan jujur dan dengan sangat baik ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, waktu pengerjaan soal evaluasi sudah selesai. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya nih, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Oke, kalian harus tetap semangat dalam belajar ya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa ya. Doa mulai.
Selesai. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.